Engkau berikan buat setiap kami. Untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan namamu. Bersekutu di dalam rohmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari yang baik yang kau jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur juga Tuhan. Untuk sebentar kami mau belajar Tuhan. Apa yang daripadamu ya Bapa. Mari Roh Kudus berikan roh pengertian, pewahyuan untuk kami boleh mengerti apa yang berasal daripada firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati ya saudara. Baik yang di sini maupun yang streaming. Saudara, kita belajar daripada apa yang ada di dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan. Dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Luar biasa ya saudara-saudara. Perkataan yang menyenangkan ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Seperti sarang madu. Manis bagi hati, terjemahan lain itu manis bagi jiwa. Dan obat bagi tulang-tulang. Sampai ke dalam ya saudara-saudara. Berdampaknya sampai ke dalam yang tidak kelihatan. Saudara, perkataan yang menyenangkan adalah perkataan yang menjadi berkat ya saudara. Karena Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45 dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik. Lukas 6-nya mana? Sekali lagi ya diulang ya. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kata-kata yang menyenangkan itu asalnya meluap dari hati. Keluar lewat kata-kata ya saudara. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati kita ya saudara-saudara. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-23 dikatakan hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Hati orang bijak. Jadi kita perlu mempunyai hati orang bijak. Hati yang bijaksana. Menjadikan mulut kita berakal budi. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ada pengajaran yang keluar dari bibir saudara dan saya ya saudara. Butuh hati orang yang bijak. Di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hati kita adalah sumber kehidupan ya saudara-saudara yang harus mengalirkan air kehidupan. Sehingga tidak bisa dikatakan tidak bisa
memancarkan dua macam gak bisa. Mata air yang tawar dan mata air yang asin itu gak bisa. Memuji Tuhan dan mengutuk orang itu tidak bisa. Ya saudara, tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh keluar dari mulut kita. Ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, biarkan terus dalam perkataan-perkataan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang ya saudara-saudara, kita berkata baik-baik, orang itu membalasnya itu sesuatu yang menyakitkan ya saudara-saudara. Yang gak usah diurusin orang model-model begitu ya saudara. Bagian kita saja yang harus kita perhatikan. Memancarkan air kehidupan dari hidup saudara dan saya. Karena Yeremia 15 ayat 16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi ketika saudara dan saya penuh dengan firman, bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan, maka aku menikmatinya. Kita punya satu kenikmatan, bukan sekedar terima firman dan senang. Firman itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ini yang menjadi bagian saudara dan saya. Nama Tuhan diserukan atas hidup saudara dan saya. Memuliakan Tuhan lewat setiap perkataan-perkataan yang menyenangkan. Karena hidup saudara dan saya selalu dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang menjadi kegirangan bagi setiap kita. Kita bukan cuma senang dapat firman, tapi lewat hidup kita juga saudara-saudara, kita jadi saluran berkat apa yang Tuhan mau. Sehingga nama Tuhan diserukan lewat hidup saudara dan saya. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara dan saya. Ada cerita di Kejadian 45, saudara. Bagaimana ketika itu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya. Kalau menurut manusia ya saudara-saudara, wah ini kesempatan. Ketemu dengan orang-orang yang sudah mencelakakan saya. Kesempatan untuk balas dendam. Kesempatan untuk menghukum mereka. Apalagi pada waktu itu Yusuf itu sudah jadi penguasa Mesir. Semua kuasa ada di tangan Yusuf. Tapi kita belajar dari apa yang dikatakan Yusuf ya saudara-saudara. Kejadian 45 mulai ayat yang ketiga sampai ke-8. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dikatakan dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya ketika ketemu dengan saudara-saudaranya ya saudara-saudara. Yusuf itu menyuruh keluar semua pegawai-pegawai istananya. Sehingga dikatakan, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Itu ya saudara-saudara mungkin, waduh. Ini saudara-saudaranya baru kaget-kaget. Ketemu dengan adiknya yang mereka sudah berapa tahun. Dibuang ke sumur, dijual, masuk penjara ya saudara-saudara. Itu saudara-saudaranya enggak tahu. Taunya sekarang jadi penguasa Mesir ya saudara. Tapi mereka itu menjadi takut dan gemetar. Karena apa? Karena mereka merasa bersalah. Ketika itu Yusuf dimasukkan ke sumur dan dijual. Mereka tidak tahu akhirnya dijual sama orang pedagang Midian ya saudara-saudara. Sampai akhirnya Yusuf banyak mengalami perkara-perkara yang tidak enak. Itu Yusuf tidak memperhitungkan ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Tetapi hati Yusuf ya saudara-saudara, masih hidupkah Bapak? Sesuatu yang menjadi kerinduannya yang ada di dalam hatinya untuk tanya dulu ketemu sama bapaknya ya saudara. Dia tidak mengutarakan apa yang menjadi kesalahan daripada saudara-saudaranya. Karena fokusnya dia tidak kepada kesalahan orang lain.
Lanjut. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf ya saudara-saudara bukan menjauh kepada saudara-saudaranya yang sudah mencelakakan dia. Yusuf malah memanggil mereka. Mereka ke saudara-saudaranya itu dalam keadaan yang takut dan gemetar. Tapi Yusuf berbeda. Marilah dekat-dekat ya saudara. Bukan suruh, ayo dihukum. Tidak ya saudara-saudara. Tapi malah mendekat. Suruh mendekat kepada Yusuf. Lanjut. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Terus, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa untuk atas seluruh tanah Mesir. Ya saudara, ini yang dikatakan oleh Yusuf. Karena Allah yang mereka-reka kehidupan daripada Yusuf. Dia fokusnya bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan. Sehingga dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Kalau secara manusia kebenaran ini, ketemu dengan orang yang mencelakakan aku, ayo dihukum ya saudara-saudara. Tetapi berbeda dengan sikap Yusuf. Kita bisa belajar ya saudara-saudara. Ketika Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, malah membuat mereka itu merasakan satu kedamaian. Tadinya takut dan gemetar ya saudara-saudara menghadapi Yusuf. Tapi bilang ayo dekat-dekat. Bukan suruh mereka diusir ya saudara untuk menjauh daripada Yusuf. Sehingga Alkitab bilang Yusuf itu adalah orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Alkitab tulis begitu. Karena apa? Karena sikap Yusuf yang menyenangkan Tuhan. Perkataan yang menyenangkan saudara-saudaranya. Membuat saudara-saudaranya tidak takut. Tapi malah Yusuf itu karena Tuhan yang punya rencana atas kehidupan daripada keluarga Yakub ini. Sehingga Yusuf pun memberikan pemeliharaan buat seluruh keluarganya. Ayahnya dipanggil, mereka boleh tinggal di tanah Gosyen dan memelihara hidup seluruh daripada keluarga Yakub ini. Saudara, itulah yang cerita Alkitab ini memberi contoh kepada setiap kita. Kita belajar perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang. Ya saudara, memang tidak semudah kata-kata untuk kita dapat melakukan. Tapi kita belajar ya saudara-saudara, belajar untuk kita ini punya kelembutan, untuk kita ini mau dididik lewat kebenaran firman. Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi ketika saudara dan saya mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kehidupan, bukan kematian, kehidupan, Alkitab tulis akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi ketika kita mendapatkan teguran, mendapatkan didikan, baik lewat teman-teman sekitar kita maupun terlebih dari pemimpin kita, apalagi teguran daripada Tuhan, itu yang akan membawa kehidupan ada di dalam hati orang yang bijak. Lanjut 32, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tuh ya saudara, jadi membuang dirinya itu
mengabaikan didik, orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau dididik merugikan diri sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Ya saudara, kita belajar bagaimana hidup saudara dan saya menjadi orang yang mau diajar oleh Tuhan. Karena ada kelembutan yang dari Tuhan membuat saudara dan saya ini mau menjadi orang-orang yang diajar lewat firman, ya saudara-saudara, sehingga tidak ada kekerasan hati kita. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang ngeyel, ya saudara-saudara, udah diomongin tetap aja, ya saudara, biarkan saja, itu urusan dia sama Tuhan. Bagian saudara dan saya, ayo sama-sama hidup jadi berkat, perkataan yang menyenangkan, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Itu ya saudara-saudara yang harus kita fokuskan, perhatikan. Sehingga perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu. Sekarang banyak dijual sarang madu ya saudara-saudara, baik untuk kesehatan. Ini Alkitab sudah jauh lebih menulis ya saudara. Perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu. Ayo belajar sama-sama biar ada kelembutan yang dari Tuhan untuk kita ini mau diubahkan menjadi orang-orang yang seperti Tuhan mau, ya saudara. Lewat firman, lewat kebenaran firman itu yang akan mengalirkan air-air kehidupan. Air-air kehidupan yang terpancar lewat hidup saudara dan saya. Sehingga lewat perkataan-perkataan kita bisa menjadi berkat ya saudara-saudara. Itu saja perenungan firman pagi hari ini. Biar Tuhan Roh Kudus menerjemahkan dan memberi pengertian yang lebih luas lagi untuk kebutuhan setiap kita. Biar termeterai jadi seperti yang Tuhan mau. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, manis bagi jiwa, dan obat bagi tulang. Bukan orang lain saja, tapi kita sendiri ya saudara-saudara yang lebih dahulu menikmati seperti Yusuf. Dia tidak benci saudaranya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Sehingga lewat hidup Yusuf menyelamatkan seluruh bumi saat itu ya saudara. Karena ada hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan membawa Yusuf ini terkenal sampai ke seluruh bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan tubuh kita ini ya, jadikan tubuh kita ini sarang. Sarang itu tempat ya. Kalau tubuh kita ini merupakan sarang madu, isinya pasti madu. Kalau tubuh kita ini sarang penyamun, ya isinya semuanya penyamun. Kalau tubuh kita ini sarang kepahitan, ya keluarnya nanti kepahitan, penuh dengan kepahitan. Nah tadi katakan sarang madu, berarti kita minta sama Tuhan, Tuhan jadikan tubuhku ini suatu sarang. Sarang apa? Sarang madu. Nah bagaimana tubuh kita ini bisa menjadi sarang madu? Diisi sama madu terus. Diisi sama madu terus. Penuh. Sehingga yang kita keluarkan adalah sesuatu kemanisan. Apa sih sebetulnya kemanisan itu? Firman Tuhan. Kalau kita mengkonsumsi akan firman Tuhan terus, itu madu. Otomatis kita ketemu sama orang, kita bisa membicarakan tentang firman. Kalau kita menghadapi sesuatu, latah maupun tidak, kita akan mengatakan puji Tuhan. Ya kan? Kita akan mengatakan puji Tuhan. Itu karena apa? Di dalamnya sudah ada. Tapi kalau misalnya di dalamnya itu penuh kotoran, ya, caci maki, menghadapi sesuatu pasti keluarnya seperti itu. Kurang ajar, ya. Biar mampus aja kamu. Nah, ya. Karena apa? Konsumsinya sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kamu mengkonsumsi sesuatu hal yang manis,
dan hidup kita merupakan sarang, maka yang keluar adalah suatu kemanisan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat 1 jam kami boleh menyembah Engkau dan kami boleh mendengar akan firman-Mu. Bapak, saat ini kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hati-Mu. Isilah kantong hidup kami ini Tuhan, merupakan suatu sarang yang daripada-Mu. Bukan sarang penyamun, bukan sarang perkara-perkara yang tidak baik. Isilah kami setiap hari dengan madu yang dari surga, yang membuat kemanisan ini meliputi akan hidup kami. Itulah yang membuat apa yang kami perkatakan menjadi berkat buat setiap yang kami temuin tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saat ini tetap kami mau berdoa buat sebentar sore Tuhan. Ada ibadah Tuhan sebentar sore di tempat ini. Kami minta anugerah-Mu turun. Setiap petugas Lewi, imam Lewi yang akan membersihkan tempat ini dengan atmosfer surga, dengan pujian dan penyembahan. Biarlah Kau siapkan hati setiap imam-imam Lewi ini untuk dapat berdiri di garis depan untuk menerobos semua penghalang daripada firman disampaikan, sehingga kami boleh merasakan ada sesuatu yang luar biasa, terobosan yang luar biasa dalam pujian dan penyembahan, membuat setiap anak-anak-Mu mendengar akan firman-Mu dengan enak Tuhan, karena sudah diterobos dengan pujian dan penyembahan. Saat firman disampaikan, kami percaya ada perkara-perkara yang luar biasa yang kami terima pada hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Iin yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan urapan yang baru. Kami berdoa Tuhan, tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Engkau sendiri akan membawa jiwa-jiwa masuk ke tempat ini, sehingga benar-benar mereka dikenyangkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami menjadi pendoa syafaat buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Engkau terus yang akan berikan hikmat kepada pemerintah negara kami untuk mengentaskan akan pandemi ini Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat membayar semua hutangnya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Kau memberkati rakyat Indonesia ini, sehingga rakyat ini boleh menikmati apa arti daripada hasil kekayaan bangsa dan negara kami. Hasil kekayaan tambang, hasil kekayaan bumi, hasil kekayaan laut boleh dinikmati oleh setiap bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau berikan roh kebijaksanaan buat para pemimpin yang ada di atas, untuk mereka takut dan gentar kepadamu. Bapak, saat ini juga kami berdoa, biarlah Engkau sendiri akan mengatur keadaan cuaca di bangsa kami ini. Di setiap pulau-pulau Tuhan, berikan lawatan-Mu terjadi atas pulau-pulau di Indonesia. Biarlah terjadi sesuatu penuaian besar-besaran Tuhan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami mau masuk dalam pengurapan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh pengurapan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami.
biarlah kami saat ini, mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami Tuhan, semua diurapi dengan pengurapan yang daripadamu. Biarlah hati kami tetap melekat kepadamu ya Tuhan, dan semua roh ketidakpercayaan kami dipatahkan. Ini tangan kami, biarlah merupakan tangan yang diurapi, sehingga hari ini kami boleh mengerjakan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Pengurapan yang daripadamu, penyertaan yang daripadamu, anugerah yang daripadamu turun atas kami. Biarlah kaki kami ini Tuhan diolesi dengan minyak, maka kaki kami ini boleh berjalan seperti yang Engkau mau. Kemana kami harus pergi, biarlah benar-benar penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah semua pekerjaan kami hari ini jam 4 Engkau selesaikan Tuhan, supaya kami tidak terlambat di dalam kami datang beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.